teman-teman, kita udah keluar nih dari busway. Teman-teman pasti penasaran kan, kita mau kemana? Dan tujuan kita yang sebenarnya itu mau ke museum apa dan di mana? Nah, daripada teman-teman penasaran, teman-teman lebih baik stay tune terus ya di video ini. Dan jangan berhenti nonton video ini sampai habis, supaya teman-teman tuh gak kepo-kepoan lagi dan tahu kita tuh mau kemana. Oke? Jadi tetap stay tune ya. XOXO 살며시 맞춘 next name kiss 동그랗게 하는 오는 하루 혹시 벌써 알고 있을까 하루하루 몰래 쓴 편지 그렇게 끝이 막혀져가지 그래봤자 충격 없지만 Kita udah sampai di Krakatau. 같은 나라에 태어나서 같은 언어로 말을 해서 참 행운이야 참 다행이야 세상에 당연한 건 없어 괜찮은 옷을 입었던 날 그렇게 너를 Selamat datang di Museum Wayang. Siapa yang tidak kenal dengan kota tua? Bangunan sejarah sejak peninggalan Belanda masih berdiri kokoh di tengah-tengah hiruk-pikuknya kota Jakarta. Meskipun ada beberapa gedung tua yang tidak dirawat atau diperhatikan oleh pemerintah. Nah, kali ini kami menjejakkan kaki di Museum Wayang. Letak bangunan yang berada di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 pada mulanya merupakan lokasi gereja tua yang didirikan VOC pada tahun 1640 dengan nama The Oude Hollandse Kerk sampai tahun 1732 yang berfungsi sebagai tempat untuk peribadatan penduduk sipil dan tentara bangsa Belanda yang tinggal di Batavia. Pada tahun 1733, gereja tersebut mengalami perbaikan dan namanya dirubah menjadi The New Hollandse Kerk dan berdiri terus sampai tahun 1808. Nah, halaman gereja tersebut sekarang menjadi ruangan taman terbuka Museum Wayang. Di dalamnya terdapat taman kecil dengan prasasti yang berjumlah 9 buah yang menampilkan nama-nama pejabat Belanda yang pernah dimakamkan di halaman gereja tersebut. Di antara prasasti tersebut tertulis nama Jan Peter Zoon-kun, seorang gubernur jenderal yang berhasil menguasai kota Jayakarta. Saat ini kita ada di taman terbuka di dalam Museum Wayang. Di sini terdapat 9 prasasti yang menuliskan nama pejabat-pejabat yang menjabat pada saat zaman Belanda. Salah satunya adalah Jan Peter Zoon-kun. Ini ada koleksi wayang si Jampang. Jampang adalah salah satu pahlawan Indonesia yang berasal dari Betawi, tepatnya Desa Cikara. Dia menggunakan sebilah golok sebagai senjatanya dan musuh utamanya adalah para penjajah Belanda. Jadi sini tuh ada buaya dan kita sedang ceritanya ibarat yang ceritanya dulu katanya ada jembatan Ancol itu masuk jembatan Ancol masuk modern zaman itu kan. Terus katanya ada seorang cewek yang minta dilukis kan sama lukis. Nah di situ itu pas baru dilukis setengah badannya doang, dia bilang percaya itu jadi yang orang itu bukan orang benar tapi itu namanya sebagai jembatan Ancol. Ada lagi yang mengatakan bahwa jika semanis jembatan Ancol
namanya adalah Maria. Dia itu diperkosa, jasadnya dibuang di bawah jembatan Ancol ini. Oleh karena itu makanya arwahnya itu penasaran dan membuang resah warga yang ada di sana. Khusus di ruangan ini kita dapat menemukan berbagai boneka yang ada di seluruh dunia. Di sini kita bisa lihat ada boneka Vietnam. Boneka ini terbuat dari bahan kayu, dicat dengan berbagai macam variasi. Di sini tidak hanya figur orang atau manusia, tapi ada juga hewan seperti ikan, sapi, dan kuda. Satu kepalanya pakai perban. Berikutnya ada wayang dari Cina yang bernama wayang Kuntehi. Kuntehi ini sudah dikenal pada masa dinasti Xiong Teng, yaitu 3.000 tahun yang lalu. Dan Kuntehi ini berarti memiliki arti adalah kain. Nah, di sini kita bisa lihat setiap boneka itu diberi baju yang kainnya lebar-lebar. Terus mereka punya corak wajah yang lebih berwarna. Biasanya itu menandakan sifat dari boneka itu masing-masing. Sini kita juga bisa melihat salah satu wayang dari negara lain, yaitu dari Thailand, Bangkok. Nih, ini contohnya wayang dari Bangkok. Merupakan boneka-boneka dari negara luar. Bisa kita lihat ini dari mana, tapi yang jelas ini dari luar negeri. Ini juga. Nah, yang ini dari Prancis. Ini merupakan sumbangan dari istri presiden Republik Prancis. Sebelah sini ada boneka dari India. Ini merupakan wayang yang berasal dari Bhartia, India. Sebelah sini ada wayang dari Inggris. Namanya wayang boneka Punch Judy. Sebelah sini ada lagi dari Prancis, tapi namanya beda, yaitu boneka Guignol. Ini ada boneka dari Polandia. Dah, selain kita dapat menikmati karya seni yang ditampilkan di sini, kita juga bisa menikmati karya seni ini dengan kekayaan yang cukup modern. Nah, seperti yang dibilang Hani tadi, selain kita dapat menikmati pameran-pameran ada di museum ini, kita dapat menikmati desain arsitektur dari museum ini. Bisa dilihat contohnya di AKP itu yang bentuk melengkung. Selain itu juga ada cerita lagunya. Lampunya ada warna-warnanya ya. Di dalam lampu itu terdapat desain geometrinya. Selain wayang-wayang di sini dimasukkan ke dalam kaca
agar wayang-wayang di sini tidak cepat rusak dan selalu terjaga. Perkenalkan, nama saya Bapak Asam, pemandu wayang. Saya di sini dari SMA 8. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Boleh saya tanya? Boleh. Silakan. Pertanyaan pertama di sini, tujuan dibuatnya museum wayang itu apa? Oh, tujuannya untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia, budaya dan kesenian yang ada di Indonesia, supaya generasi kita tidak akan punah dengan kesenian yang ada di Indonesia ini, agar generasi muda bisa akan ada penerusnya. Berikutnya, di sini kan benar-benar koleksi ya. Itu cara perawatannya itu gimana, Pak? Oh, cara perawatannya kita dirawat setiap hari loh, dibersihkan setiap hari. Lihat yang mana yang kotor, kalau misalnya berjamur kita langsung mengadakan konservasi, kembali konservasi. Itu jadi ada petugas sendirinya. Ya, ada petugasnya, klien servis ini juga ikut bersihin, pakai pengaruh juga. Kalau itu biasanya pakai air atau gimana? Pakai obat, nggak pakai air. Kita ada anti jamur, mau pakai air, pakai obat, pakai semacam kayak anti jamur. Itu kita suruh sama dokter kalau yang meriksa barang seperti Berikutnya, di sini tuh ada berapa banyak koleksi? 6.000 koleksi. Ya. Banyak banget ya teman-teman. Dan di sini tuh macam-macam koleksinya ada apa aja? Oh, wayang kulit Solo, Yogyakarta, ya, wayang golek Sunda, dari Bogor, dari Bandung, ya, dari Cirebon, wayang Jepang, wayang golek Kebumen, dan lain-lain, wayang golek yang tahu. Terus koleksi-koleksi itu datangnya dari mana atau ada yang membuat? Kita sumbangan, ada yang punya museum juga, ya, yang punya museum sebagian ada sumbangan sebagian. Contohnya saya wayang beber, Dono Astomo yang mengabarkannya dengan cipta beber itu. Kalau misalnya tadi saya lihat ada yang dari luar negeri gitu. Ya, itu sumbangan hibah. Kita suruh merawat, ya, kita suruh merawat, tapi kita perhatikan juga, namanya kan wayang itu sudah diakui seluruh dunia oleh Badan UNESCO di kota Paris pada tanggal 7 November tahun 2003. Nah, kemudian keunikan dari museum ini dari museum yang lain itu apa bedanya? Oh, kalau keunikannya saya lebih identik dengan museum wayang. Dulunya tempat ibadah, ya, tempat ibadah bekas gereja. Jadi para gubernur memilih tempat ibadahnya dekat dengan kantornya di sini Belanda. Ya, yang memilih dan membangun sebuah tempat gereja itu meminta donatur para bangsawan Belanda. Setiap bangsawan Belanda menyumbangkan. Yang jadi kulinya bangsa kita. Jadi ini tuh donatur dari Belanda. Kalau waktu zaman VOC itu bukan para gubernur Belanda untuk mendirikan sebuah gereja. Kemudian fasilitas di museum ini ada apa aja? Banyak, ada taman, ya, ada taman, ada juga dimensi, ada ruang pagelaran, ya. Kalau ruang pagelaran biasanya apa aja? Untuk pertunjukan dalam sekolah itu 4 kali. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ada wayang orang, wayang Pulau Betawi, wayang golek Sunda, ya, wayang Betawi, wayang golek Sunda, ya kan, macam dari Banyumas. Oke, sampai situ. Makasih atas penjelasannya. Teman-teman, kita udah melakukan observasi di museum wayang. Nah, sekarang kita mau pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.
번까진 부딪혀봐 6번쯤 울지라도 5번 Kita udah ada 이겨내면 dan sekarang 끝이 kita ada di 보이기 musim 시작해 Pilkada. 조급하게 달릴수록 중요한 걸 놓칠 뿐이야 내게 좀 더 시간을 줘 숨을 고를 수 있게 늘 같은 곳에서 Satu, dua, tiga. 잠든 널 깨우며 하루 시작해 365 오늘 종일 틈도 없을 만큼 함께 할 거야 365 미소를 잡고 365 놓지 않을 소리